It's not a game, it's a rich thing. Baik, selamat sore Bapak Ibu berbahagia, khususnya para kepala sekolah dan pengawas sekolah yang memanfaatkan video keempat saya, video tutorial tentang 3 langkah membuat POM pemantauan pembelajaran daring. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar merekap data hasil pemantauan pembelajaran daring. Video kali ini tentunya bisa kita buat setelah kita menyebarkan POM pemantauan pembelajaran daring ini. Rekapan data yang kita buat berdasarkan data yang dikirim oleh masing-masing guru pada masing-masing sekolah binaan secara real time, secara otomatis berdasarkan data harian, serta kita juga akan merekap data kumulatif harian dari semua sekolah binaan. Saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti video ini langkah demi langkah secara utuh, tentunya agar bisa mendapatkan data hasil rekapan seperti halnya yang telah saya lakukan sebagai berikut, Bapak Ibu. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini Bapak Ibu. Setelah kita mengirimkan POM pemantauan, maka Bapak Ibu guru akan mengirimkan data lewat POM yang dimaksud. Pertama, guru yang menanggapi POM yang saya kirim pada hari pertama ya, tanggal 18 Agustus 2020 pada jam 11.34 menit 59 detik dari SMK Pratama Widya Mandala. Siapa yang bersangkutan? Tentunya SMK Pratama ada di kolom belakang ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi atas nama IGD Ajeg Nusantara STR Par. Ini data yang mereka kirimkan berdasarkan pertanyaan seputar daring, Bapak Ibu. Jawaban guru-guru kita ya, termasuk penutupnya, pernyataan ya. Data ini tentunya masih menyebar sesuai dengan POM yang kita kirimkan ya. Kalau nggak salah ada 11 section tempo hari kita bahas, Ibu ya. Karena jumlah sekolah binaan ditambah 2, yaitu 2 tentang identitas sekolah dan 1 lagi tentang pertanyaan seputar daring. Jadi sampai dengan hari ini, sore ini ya, jadi tanggal 29 bulan Agustus tahun 2020 pada jam 13.01.30 detik, SMK Pegri 2 Badung mengirimkan data atas nama Iputu Gede Kurniawan SPD dengan nomor urut 38. Inilah POM standar yang diberikan oleh Google Form, Pak Ibu. Kita akan merekap berdasarkan data yang masuk ini tentunya ya. Apa yang kita buat? Pertama, kita membuat kode guru untuk memudahkan dalam perekaman atau perekapan data. Kode guru terdiri dari waktu ya, timestamp, nama sekolah, nama guru mengumpul dalam satu kolom, Ibu, kolom C ya, ke bawah nih. Kemudian kita buatkan kode gurunya ya, yang terdiri juga sama dengan absensi, ada 3 karakter sana ya, atau 3 komponen, nama sekolah ya, kemudian kode nomor guru dan kode tanggal pengiriman. Kemudian ini pernyataan penutupnya, Ibu, yang saya perlukan untuk merekap data. Cukup pernyataan penutupnya. Dan yang terakhir kita buatkan status daripada data. Sudah terkirim apa belum gitu ya. Sudah atau belum. Kalau belum kita nggak muncul di sini, yang sudah aja yang muncul ya. Data inilah satu kolom ya, data D, kolom D, kode guru, kolom E, penutup, dan kolom F itu kita gunakan dasar untuk merekap data, Ibu. Gimana hasil rekapnya per sekolah? Seperti ini, Ibu. Jadi rekapan data per sekolah, coba kita lihat pada sekolah pertama ya, SMK Pariwisata Mangwitani. Nah, ini Ibu. SMK Pariwisata Mangwitani ya, di atas judulnya. Nah, ini sekolahnya SMK Pariwisata Mangwitani ya. Ini kondisi kiriman datanya. Progresnya masih kecil nih, Bapak Ibu. Jadi SMK Pariwisata Mangwitani
baru 19 guru dari 53 guru ya, karena mulai dari kode 02. Jadi cukup rendah nih responnya, sekitar 33%-an ya, 30-an persen ya. Kemudian sekolah Pegri 2 Badung ya, jadi 39 dari 43 ya, 42 ya. Pegri 3 Badung ya, dan seterusnya Bu. Ini rekap harian yang sudah 100%. Coba kita lihat ada Bu, SMK Tiara Nirwana. Nah ini 16 dari 16 ya, jadi kita mulai 02 kodenya ya. Jadi ini sudah semua 16 guru ya, dari 16 guru sudah mengirim dari 16 guru yang ada gitu, Bu. Jadi sudah 100% input datanya dari guru SMK Pegri. Dan seterusnya hingga sekolah yang terakhir ya Bu ya, sekolah ke-9 SMK Pratama Widya Mandala, SMK saya singkat Prawima. Ini progresnya sampai dengan hari ini ya, Sabtu 29 Agustus 2020. Jumlah guru yang sudah mengirim data 39 dari 45 guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, untuk melihat rekapan masing-masing sekolah bagaimana caranya Pak Ibu, kita ikuti langkah-langkah secara detail ya, agar Pak Ibu tidak ketinggalan satu langkah pun ya, sehingga mendapatkan data rekapan seperti ini. Tidak usah khawatir walaupun sekolahnya banyak ya, sampai 15 pun tidak ada masalah ya, karena kita akan tuntun rumusnya satu demi satu atau satu per satu. Nah, untuk melihat kumulatif data di setiap sekolah Pak Ibu, progresnya ini kita lihat di rekap, sheet rekap. Jadi sheet cukup banyak ya, ada 9 sekolah tambah sheet data awal 10, ada 12 sheet berarti ini ya, kode 1, rekapan 1. Ini kita coba lihat Pak Ibu. Nah ini Pak, ada 9 sekolah rekapitulasi pengiriman data real time pemantauan pelajaran daring guru-guru binaan SMK Kabupaten Badung tahun pelajaran 2020-2021. Jadi SMK Pariwisata ini kan terendah tadi Pak ya, 19 dari 53 guru, 35%. Yang 100% ya, 24 dari 24. SMK Seni Ukir Tanggap, SMK Tiara Nirwana 100%, dan yang terendah ini 16%, SMK TI dua-duanya. Dengan hari ini Sabtu 29 Agustus 2020 baru 70,41% data yang masuk. Saya harapkan di 2 hari ke belakang ya, Minggu dan Senin ini, mudah-mudahan bisa mencapai angka 100% harapan saya, atau paling tidak minimal 90% lah. Itu Pak Bu. Jadi data ini sifatnya real time, setiap hari berubah sesuai dengan inputan data dari masing-masing guru pada sekolah binaan. Nah, bagaimana membuat data seperti ini atau merekap data seperti ini Pak Bu? Baik merekap data per sekolah ya, merekap data secara total. Kita ikutilah langkah-langkah video berikut ini. Saya mengingatkan, sebelum kita mulai membuat rekapitulasi data secara otomatis dan real time, kita harus kembali menyiapkan daftar sekolah binaan seperti ini ya, maupun daftar guru binaan seperti ini ya. Jadi untuk kita copy paste kan kepada spreadsheet pada form yang akan kita jadikan sebagai dasar merekap data Pak Ibu ya. Jadi mari kita simpan dulu ini untuk kita buka nanti pada saat kita perlukan. Baik Pak Ibu, untuk memulai membuat rekapitulasi data hasil pemantauan pembelajaran daring, tentunya Bapak Ibu sudah memiliki form ya. Sekali lagi saya ingatkan, video ini bisa kita laksanakan setelah kita menyebarkan form pemantauan pembelajaran daring, sehingga memiliki data responden atau respon dari guru-guru binaan kita pada semua sekolah binaan. Kita mulai dengan membuka Google Apps. Kita ambil responnya di My Drive ya, Drive. Tunggu beberapa saat, Drive kita akan muncul. Nah, ini sudah muncul. Jadi kita akan mengambil dari sheet responses ini Bapak ya, pemantauan pembelajaran daring. Kita aktifkan, buka dengan double klik. Nah, sudah ya. Jadi kita sudah memiliki data hasil tanggapan Bapak Ibu guru berdasarkan form pemantauan yang sudah kita sebarkan ya.
Jadi saya menyebarkan data pada tanggal 18 Agustus 2020. Guru merespon pada jam 11.34.59 ya. Tak perlu saya sebutkan lagi. Ini data kita sudah cukup banyak ya Bu. Masih menyebar ini. Ya. Ada 9 kolom nama sekolah, tambah 1 kolom waktu, tambah 8 kolom jawaban daripada pertanyaan seputar daring, termasuk lampiran sini Bapak ya. Dan terakhir penutup sampai dengan kolom T. Jadi kolom T ini kita akan gunakan nanti untuk merekap Bapak ya. Kemudian kolom yang juga kita gunakanlah tak waktu, nama sekolah, dan nama guru yang sudah kita kumpulkan menjadi satu kolom Bapak ya. Tentunya kita akan ambil kode atau nomor urut gurunya saja untuk pengkodoan guru. Nah, setelah data ini terkumpul Bapak Ibu, kita akan membuat rekapitulasi datanya. Namun seperti halnya video merekap absensi otomatis, rekapan ini juga bisa kita lakukan di awal maupun di akhir, nggak masalah ya. Di awal pada tanggal 18 ataupun di akhir ini ya, di akhir Agustus, tidak ada masalah. Kita sudah punya data. Di awal tentunya kita belum punya data ya. Baik, kita mulai Bapak. Jadi dengan langkah pertama adalah mengganti nama sheet ya. Sheet POM Responses ini pemberian daripada Google POM ya. Kita ganti dengan nama sheetnya data. Jadi lebih mudah ya. Data. Oke, sudah selesai Bu data. Kemudian kita memerlukan tentunya sheet baru lagi setelah data ini ya, yaitu sheet kode. Kita buatkan sheet kode, add sheet, klik add sheet, tambah sheet ya. Karena tambahnya Bu. Nah, kita sudah punya sheet kode nih Bapak ya. Apa yang kita tuliskan pada sheet kode, mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Pertama, tentunya kita akan menyalin data yang ada pada sheet data ya, yaitu data waktu ya. Jadi rumusnya sederhana Bapak Ibu. Jadi pada kolom A1, sel A1, kolom A dan baris pertama ya. Ini namanya sel Bapak Ibu. Sel A1, ini kursor kita ya, ini sel A1. Kita ketikkan rumus sama dengan array. Jadi AR-nya tulis sudah muncul array formula. Tampilkan sheet data tanda seru yang ada pada kolom A1 sampai dengan A. Jadi ini gampang Bu, hanya menyalin data. Rumusnya sangat sederhana ya. Enter maka akan muncul kembali di sini Bapak ya. Kenapa ini kita munculkan? Karena kita pakai dasar untuk membuat kode guru ya. Karena kita akan merekap data berdasarkan tanggal secara harian ya. Setelah kode guru, kita munculkan kembali data yang ada pada sheet data pada kolom B, yaitu nama sekolah. Rumusnya sama Ibu, sama dengan array formula. Tampilkan data yang ada pada sheet data, tanda seru kolomnya B1 sampai dengan B. Jadi gampang kan Bu ya. Jadi namanya akan muncul. Ya, kita perpanjang dikit. Nggak apa nilai pada Bu, nggak masalah ya. Pada kolom C, C1 kita akan memunculkan nama guru di sini Bapak ya, dengan nomor urutnya. Ya, ini rumusnya cukup panjang Bapak, namun nggak usah khawatir ya, kita pelan-pelan saja ya. Satu sekolah demi sekolah ya, hingga mencapai 9 sekolah harus kita tampilkan. Nanti Bapak ya, sorry ya. Nama sheet kita ganti dengan sheet kode. Lupa di sini. Rename kode. Ntar ya. Jadi kita ulangi tadi, mengcopy ganja yang di sini ya, data ini. Nah ini kita akan baca ini Bapak. Kita lock, kopikan, nanti kita pakai di rumus C1 ya, di sel C1 ini sama dengan array formula. Jika data yang ada pada B1 sampai dengan B, ini tak terhingga ke bawah, sama dengan tanda kutip buka Ibu. Kita pastekan yang tadi kita salin di sini, nama sekolah, pilih sekolah ini terlalu panjang namanya, kita tanda kutip tutup, koma, maka tampilkan nomor ya, nomor tag
nama guru. Tanda kutip, tanda koma lagi, kita tambahkan satu sekolah Bapak Ibu biar muncul jika B, data yang ada pada B1 sampai dengan B sama dengan tanda kutip, ini nama sekolah Bapak Ibu, kita ambil di sini saja di data sekolah Bapak Ibu. Nah, copy SMK Prestama Murni Tani, paste di sini, ada saya apa salin ya, maka munculkan data yang ada pada sheet data, tanda kutip C1 hingga C. Jadi C1 hingga C lah data guru pada SMK Prestama Murni Tani. Jika jika tidak, tampilkan kosong biar nggak rusak musim ya. Tanda tutup kurung lagi satu. Nah, ciri-cirinya ini di bold, yang pertama di bold, berarti kurung kita udah lengkap berpasangan ya. Kita cek rumusnya, jika sama dengan array formula, jika data B itu sampai dengan B sama dengan judul ini Bapak ya, judulnya nih ya, judul kolom B nama sekolah, tanda kutip, maka tuliskan nomor dan nama guru. Jika B 1 hingga B sama dengan SMK Prestama Murni Tani, jika di sini muncul nama SMK Prestama ini, maka tampilkan data yang ada pada kolom data yang ada pada sheet data kolom C1 hingga C. Oke, betul, kita enter. Nah, sudah. Di sini karena nggak ada sekolah SMK Murni Tani, kelihatannya berarti nggak ada data muncul. Coba kita lihat ke bawah, Bu. Nah, ini SMK Prestama Murni Tani ada kode 39 ya. Ya. Ini lagi. Ya. Nah, ini Murni Tani dan seterusnya. Ke bawah ya, kita nggak akan cek ke bawah ya. Jadi kita kembali ke rumus Pak Ibu. Rumus ini tentunya belum selesai. Masih kita harus perbaiki atau kita tambahkan pada kode nomor dan nama guru pada sekolah berikutnya. Jadi kita aktifkan lagi rumusnya Pak Bu. Kita aktifkan sini rumusnya. Ya, kita masuk ke di sini ya. Di sini ya. Kita cukup mengkopikan di sini Pak Bu ya. Jadi mengkopikan di sini. Dari sini kita copy. Ya. Oke, dari sini kita copy langsung dari alamat sel data ya. Mulai dari if setelah koma ya. Copy ya. Ini kita akan copy dan salin sebanyak 8 kali ya. Kita pastekan di sini. Paste. Nah, tentunya kita ganti nih. SMK Prestama Murni Tani menjadi SMK PGRI 2 Badung. Oh ya. Tentunya berurut ya. Jika pada sheet B, pada kolom B1B ada tertulis nama SMK PGRI 2 Badung, maka munculkan data yang ada pada sheet data kolom D1 nih Pak ya. Ini kan pasti berurut nih. Karena urut sekolah ya, A, C, D dan seterusnya. Ini kita tambahkan satu kurung tutup ya, biar lengkap. Setiap satu sekolah satu kurung tutup. Ya, enter. PGRI 2 Badung muncul ya. Kita cek betul nggak ya. Nah, ini PGRI 2 Badung. Ini PGRI 2 Badung. Ya, PGRI 2 Badung. PGRI 2 Badung. Betul, Bu. Ini berulang terus Bu. Kita berkali-kali seperti ini walaupun ada 20 sekolah. Saya rasa nggak akan jadi masalah ya, karena konsepnya sudah kita pahami ya, bahwa konsep di sini adalah munculkan nama guru jika sekolahnya ini, maka nama gurunya ada di kolom ini, yang datanya ada di sini Bapak. Jadi kita tinggal mengumpulkan saja. Guru SMK Pariwisata di C, PGRI 2 di D, PGRI 3 E, F dan seterusnya ya, sampai sekolah terakhir adalah di SMK Pratama Widya Mandala kolom K. Coba ya, kita kembali ke kode. Jadi konsepnya jelas Bu. Kita kembali di sini, edit rumusnya. Ya, kita kembali taruh di sini di belakang koma sebelum tanda kutip ganda ya. 2 kali. Kita pastekan lagi rumus yang tadi.
nggak usah di copy lagi Bu, sudah kita copy tadi, pastekan saja. SMK PGRI 2 pariwisata ini kita ganti juga dengan PGRI 3. Kita ini kita hapus dengan Badung Gandung. Badung. Maka munculkan, jadi jika data pada kolom B1 adalah SMK PGRI 3 Badung, maka munculkan data yang ada pada sheet data kolom E, ya. E1 hingga E. Tambah kolom tutup lagi 1. Kita coba buktikan. Muncullah PGRI 3 Badung. Ya. Nah, itu barangkali 3 kali latihan sudah cukup jelas Bu ya. Sekarang kita akan kopikan seluruh rumusnya biar muncul semua nama guru ya. Biar nggak lama kita video. Jelas konsepnya sama Bu ya. Konsep sangat jelas ya. Konsepnya sangat jelas. Di sini kita pastekan. SMK-nya kita ganti. Habis PGRI 3. Kita hapus ya. Ambil data di sini Bu biar gampang di Excel kita. Sini ukir tanggap. Ctrl C. Copy. Masuk ke sini. Paste. Sini ukir tanggap. Nah, Ibu, kita bawa ke atas lagi Bu. Nah, munculkan data habis E tentunya F Bu ya. F1 hingga F, dan terakhir SMK dihapus, diganti dengan sekolah terakhir yaitu SMK Pratama Widya Mandala. Tempelkan di sini, munculkan data yang ada pada sheet data kolom JK ya. Tadi kan K betul ya, KK. Tinggal menambahkan kurung tutup ya Bu. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya 9 ya. Ciri-cirinya udah jelas Bu ya. Nih di bold yang terakhir, ini yang pertama di bold. Nanti diberi bayangan. Jadi rumusnya sudah lengkap. Jadi semua sekolah sudah masuk ya. Sekali lagi konsepnya Bu. Jika di kolom B ini SMK yang dimaksud, tampilkan guru yang pada kolom SMK yang dimaksud. Jadi sama Bu. Maupun berapapun jumlah sekolahnya, rumusnya identik. Tinggal copy paste, ganti nama sekolah, ganti alamat kolom pada sel data. Ini akan semua muncul. Nah, selesai Bu. Nah, Bang Guru akan muncul semua. Seperti saya tayangkan tadi kan rumusnya cukup panjang ini Bu. Nah, ini cukup panjang rumusnya nih. Ya, ini ya. 1, 2, 3 sampai 4 baris ya. Sampai 4 baris. Tapi tidak ada masalah ya karena rumusnya berulang. Kita panjangkan lagi dikit kolom Bu. Ya. Kemudian setelah nomor dan nama guru, ini kita tuliskan kode guru Bu ya. Kode guru juga kita menggunakan rumus array formula. Sama dengan array formula. Klik lagi array formula. Kembali menggunakan rumus logika. Jika data pada C 1 hingga C sama dengan tanda kutip ya, nomor gitu ya. Nomor hurufnya kebalik. Nomor titik nama guru tanda kutip koma, munculkan kode guru. Tanda kutip tutup koma. Oh, ini salah, bukan koma Bu ya. Tanda kutip 1 nih, koma harusnya ya, koma, kode guru. Kemudian jika data pada C 1 hingga C sama dengan kosong gitu ya, munculkan juga kosong, koma, B 1 hingga B, ini kan nama guru ya, nama sekolah ya, B1 hingga B, dan ini ya,
dan kita gabungkan buat kode guru ya, nama sekolah dan nomor urut guru adalah, dan B1 hingga B dan lab. Jadi dua huruf terakhir kita ambil Bu, lab B1, bukan B, alamat guru C1 ya, C1 hingga C, kolom untuk guru, koma 2. Jadi ambil dua huruf pertama ya, jadi nomor urut ya, nomor urut ditutup koma dan ya, bukan koma, dan teks. Teks itu adalah naskah yang ada pada kolom A1 hingga A dengan nama teksnya, tanggal, bulan, tahun, 4 huruf ya, 1 kutip, kurung tutup, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kurung akhir ya, enter ya. Kita perpanjang lagi. Jadi kode gurunya ada 3 unsur ya. Jadi nama sekolah SMK Pratama Widya Mandala, nomor urut guru 39 nih, dia 39, namanya tidak perlu kita tampilkan ya, dan tanggal pengiriman datanya adalah 18 Agustus 2020. Jadi kita pakai Mondeas 18 Agustus 2020 ya. Kemudian di sini kita tampilkan di kolom E Bapak Ibu ya, tampilkan jawaban Bapak Ibu guru ya. Cukup menampilkan penutupnya ya, kalau nggak salah tadi kolom kita lihat ya, yang penutup ada di kolom apa ya, T kalau nggak salah ya, penutup. Nah ini ya, di kolom penutup di kolom T, betul ya. Untuk menampilkan kembali sederhana rumusnya menggunakan sama dengan array formula ya. Array formula, sorry, bukan array constant, salah pilih ya. Array formula data T1T ya, T1 sampai dengan T kurung tutup. Jadi di kolom E kita menampilkan data yang ada pada sheet data kolom T1 sampai dengan T, enter. Nah, sudah demikianlah nih, kita perpanjang dikit. Kemudian di kolom F kita isi status kiriman data ya. Jadi kolom F nih kembali kita buatkan rumus ya, di kolom F. Kembali menggunakan rumus array formula. Array formula jika, rumus fungsi logika lagi, jika data yang ada pada kolom E1 hingga E sama dengan, yang kita copy sih Bapak ya. Demikianlah ini pernyataan kita copy di sini. Kita copy. Sorry. Ada data ya, sheet data nih ya. Sheet data harusnya kita enter dulu ya. Rumusnya kita enter dulu. Nah, kita copy nih. Ctrl C. Jadi kalau guru sudah mengirim data dengan pernyataan penutup ini, maka munculkan pada kode ya, rumusnya ya, error ya, tidak salah, kita perbaiki. Jika sama dengan tanda kutip paste, demikianlah data ini saya buat. Oh sorry, belum Bu, penutup dulu ya, sama dengan penutup, judulnya penutup, maka munculkan status, tanda kutip tutup, koma, jika C1 sampai dengan C sama dengan tanda kutip, demikian data ini saya buat dengan sungguhnya. Ini kan artinya penutup daripada pernyataan Bapak Ibu guru ya.
kurung tutup, maka munculkan sudah, karena kata sudah ini akan kita tampilkan Ibu ya. Dia akan tampilkan pada backupan. Jika tidak, maka kosongkan. Tambah kurung penutup hingga akhir ya. Tutup, 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 tutup. Sorry, banyakkan tutup. Ada 4 masa Bu ya. Nggak muncul ya. 2, 3, 4. Oh, di sini dia. Enter. No problem. Oke, ada masalah. Coba kita cek Bu. Array formula, jika data E1 sama dengan E sama dengan penutup, maka tampilkan, oh ini salah Bu, bukan koma itu Bapak ya. Kutip 1 koma. Status jika C1, oh bukan C1, E1 Bu ya. E1 sampai dengan ini harus kita cermat Bu ya. Jadi yang kita baca hanya data E. Di sana kan ada C, ada kata demikian, itu ya salah ya. Sesungguhnya tampilkan sudah, jika tidak kosongkan ini ya. Tampilkan sudah, jika tidak kosongkan. Kurung tutup. Sorry, kurung tutupnya kita cek apa ya. Tutup ya. 1 2 3 ya maksudnya. Enter. Status sudah. Ya, betul. Sudah clear, Bu. Rumus sudah selesai di kode, kita rapikan sedikit nih ya, kecuali ini barangkali ya. Ini kita kembalikan ke lab. Sudah Bu, kita pertebal sedikit nih biar kita ketengahkan nih statusnya, sentris ya. Sel sudah selesai ya, sel sheet kode dengan 5 kolom ya. Ya, kita ada waktu, nama sekolah, nomor dan nama guru, kode guru, penutup daripada pernyataan Pak Guru, dan status pengiriman data sudah. Yang akan kita gunakan untuk merekap adalah 3 kolom ini Pak ya, D, E, dan F. D, E, dan F ya. Demikian Pak Bu. Jadi sheet kode sudah selesai. Sekarang kita membuat sheet sekolah. Nah, saya sudah siapkan sheet sekolah ya, biar kita nggak terlalu panjang Bu ya. Sheet sekolah sudah saya siapkan, pariwisata Mengitani. Jadi dengan kolom seperti ini Bu ya. Cara yang buat seperti sama tadi ya, tambah sheet Bu ya. Nah, ini dengan data kosong Bu ya. Ini datanya kosong. Kita tinggal mengisi. Ya, data yang kita perlukan seperti ini kira-kira Pak Bu. Sekarang kita isi. Yang kita isi pertama adalah nama sekolah sudah di kolom atau di sel B3, nomor urut tadi ya, dengan 2 digit. Kita mulai 02 Bu ya, karena 01 milik kepala sekolah. Sorry, 03. Nah, kita kopikan aja ini Bu, ke bawah sejumlah 53 guru, jadi sampai dengan baris terakhir ya di tabel ini. Ya, 54 karena ada 53 guru. Sekarang kita kopikan atau salin nama-nama guru ya. Kita buka data nama guru pada sheet Excel saya ya. Nah, ini saya kopikan ini tanpa kode Bu, dengan nama aja. Copy, masukkan ke form, paste. Nah, muncul Bu. Kita tinggal isi garis ya, biar sama ya. Dapat lebar dikit. Ya, tanggal sudah saya siapkan juga Bu, tanggal pertama, kedua sampai dengan 14 hari ke depan ya, itu tanggal 8. Tanggal 31 bulan Agustus ya. Nah, disinilah kita membuat rumus Pak Bu. Untuk merekap data yang muncul tuh kita buatkan rumus di sini. Di sini juga
di sini juga. Jadi ada 3 rumus Bapak ya. Rumus pertama ada di kolom C7, yaitu pada kolom hari pertama dan baris guru pertama. Kolom pertama, hari pertama ada pada kolom C, guru baris pertama ada pada baris ke-7. Bagaimana cara membuat rumus Bapak Ibu untuk merekap data? Kita simak berikut ini Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kita akan membaca data nama sekolah, kode guru, dan tanggal ini Bapak Ibu ya. Saya sudah menyiapkan tabel begini ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu tidak ada masalah menyiapkan tabel seperti ini. Yang penting adalah rumusnya bagaimana Bapak ya. Kita tuliskan rumus sama dengan ya, kembali menggunakan rumus melihat data ya, jadi yang ada di 3 kolom di kode tadi, di sheet kode kita lihat dengan rumus VLOOKUP ya. Lihat vertikal Bapak ya, vertikal lookup. Kita baca sekolah, dan ini sekolahnya ini Bapak ya, klik di SMK misalnya ini ya, kita kunci sekolah ini biar dibaca oleh semua data Bapak ya. Kita kunci di sini Bapak ya. Kasih tanda string, kolomnya dikunci, baris juga dikunci, karena sekolahnya harus dibaca selalu oleh semua guru dan semua hari pada sheet SMK Pariwisata Mongowetani ini. Terkunci namanya kunci sel Bapak ya, kolom dan baris dikunci namanya kunci sel. Jika tolong lihat, jika muncul nama SMK Pariwisata Mongowetani dan kita tambahkan dan Bapak ya, dan nomor urut Bapak ya, ini Bapak klik ya, dan ini, tapi kita kunci kolomnya biar tidak berubah Bapak ya. Kolomnya kita kunci agar dia bisa copy ke kanan ya. Barisnya nggak perlu dikunci karena kita akan copy ke bawah mereka ya. Baca nomor urut guru, dan lagi satu karakter atau satu komponen teks ya Bapak ya, baca teksnya. Teks yang ada pada, teksnya ada di sini Bapak. Ini dia tanggal, bulan, tahunnya ini ya, dengan rumusan. Sekali lagi kita kunci juga nih ya, barisnya kita kunci barisnya karena akan kita copy ke bawah nih. Kunci baris dengan format tanda kutip D mon yes kurung kutip tutup, baca data pada ini ya, baca data yang ada di sini di kode ya. Sampai di sini Bapak ya. Kita cukup di sini aja, nanti kita edit Bapak ya. Nah, kita edit. Ini kita kunci Bapak. Kunci selnya D2 kita kunci ya. Kemudian F 1000 kita tampilkan data pada kolom ketiga, yaitu sudah nih ya. Jika salah kosong, tutup. Ini Bapak ya, enter. Nah, ini sebenarnya salah, berarti tidak ada data di sini Bapak. Tidak ada data. Ini Putu Sudani tidak mengirim data pada hari ini. Jadi agar tabel kita rapi, kita perbaiki rumus ini dengan menambahkan satu Bapak. Menambahkan jika error, if error pada rumus ini, maka munculkan kosong gitu ya, munculkan kosong, enter. Nah kosong Bapak, tapi sudah ada rumus ini Bapak, jangan usah khawatir kosong dia. Nah rumus ini siap kita kopikan ke semua kolom. Kita cek rumusnya, if error VLOOKUP string B string 3 nama sekolah dan A7 nomor urut guru, dan teks yang ada pada kolom C6 yaitu hari, tanggal, dan bulan,
tampilkan data yang ada pada rank sheet kode dengan rank D2 sampai dengan F1000. Yang ditampilkan adalah kolom ketiga, itu sudah tuh. Kemudian jika salah 0. Enter. Coba ya, kita coba kopikan ke kanan. Rasanya rumusnya sudah tepat ya. Nah, sudah ada yang ngirim data Ibu. Sekarang kita copy juga ke bawah sejumlah baris guru ya. Jadi kita buat rumusnya untuk 14 hari dan 53 guru. 14 kali 53 lumayan banyak ya. Nah, sekarang kita rekap hariannya Ibu ya. Merekap ini sih sederhana rumusnya Ibu ya. Merekap hariannya, kita jumlahkan kata-kata sudah ini ya. Kita buat pada kolom C baris ke-60, yaitu baris jumlah kiriman harian. Rumus yang dipakai adalah CANIP ya, hitungkan kata sudah sama dengan CANIP yang ada di sel ini di atas Bu. Sampai di baris ke 7. Buktikan koma ranknya sudah C7 sampai C59. Yang dibaca adalah sudah, yang dihitung kata-kata sudah maksudnya ya, berapa jumlah kata sudah yang ada di sana gitu ya. Kan if namanya, kurung tutup, enter. Jadi belum ada data. Kemudian kita kopikan rumus ini ke kolom berikutnya Ibu, ke hari berikutnya ya. Sampai hari terakhir. Ya, jadi berapa sekolah sudah berapa hari ya hariannya. Memang sangat progresnya di Mengwitani sangat rendah ya, sudah hari ke-12 ini ya. Hari ini satu orang yang mengirim ya. Ya, kita tunggu sampai besok. Berapa jumlah guru yang mengirim? Kita jumlahkan sini Ibu ya, sama dengan menjumlah dengan rumus sum ya Ibu ya. Jumlahkan data ini ke samping ya. Sorry. Enter. Apa kurang tutup, enter. Jadi jumlahkan data yang ada di atas. Jadi jumlahnya baru 19 Bu. Jadi selesai. Jadi rekapitulasi pada satu sekolah atau SMK Pariwisata Mengwitani sudah selesai. Nah, tentunya rumus ini kita duplikatkan ke sekolah-sekolah berikutnya. Saya hanya ambil sampel 3 ya. Yang lain saya sudah buatkan duplikasinya ya. SMK Pariwisata Mengwitani saya duplikasikan, duplikasi, enter. Ganti namanya menjadi SMK, copy of SMK Pariwisata Mengwitani kita ganti dengan PGRI 2. Enter. Ya. PGRI 2 enter. Tentunya kita ganti nama sekolahnya menjadi SMK PGRI 2 Badung. Karena itu akan dibaca. Kemudian nama gurunya tentunya berubah loh ya. Kita hapus ini. Kita buatkan kode gurunya karena begitu saya mulai dengan 01, saya keliru sedikit kemarinnya. 02. Jumlah guru kita lihat di PGRI 2 Badung. Ya. Ini dia ada berapa guru? Ini 01 memang udah 0. Saya salah kode, Bu. Harusnya 02 lah ya. Nggak masalah, kita ikut yang ini aja, Bu. Ada jumlah guru 43. Copy. Bawa ke form sekolah, paste kan. Kita isi garis apa? Border. Kita perkecil dikit. Kemudian kita buatkan nomor urut karena ini akan dibaca oleh rumus ya. Sejumlah ini.
43. Tentunya kita punya data lebih nih karena SMK Pariwisata gurunya banyak. Kita tinggal delete ya biar kita rapi ya. Dari baris ke 50 kita blok sampai dengan baris ke 59. Di sini klik kanan Ibu, klik kanan delete 59, delete row. Ya. Nah, ini sudah sama, tidak usah diotak-atik lagi. Rumusnya sudah ada di sini, Bu. Sampai dengan di sini sudah ada rumus. Ya, hari terakhir. Jadi selesai. Jadi menduplikasikan sederhana. Jadi PGRI 2 ada 39 guru yang sudah menyetorkan datanya pada sampai dengan hari ini. Kemudian kita duplikasikan lagi PGRI 2 Badung ini ke PGRI 3 Badung. Sorry, kita ulang ya. Kita takut kurang data ya. Kita delete aja, tidak jadi. Kita duplikasi yang ini. Parista Mengitani. Nah, kita duplikasikan sini. Duplikat. Ya, cuman kita taruh di belakang, kita jadikan PGRI 3 Badung ya. PGRI 3 itu aja cukup ya. Nah, pasti di Badung ini ya. Biar lengkap, nggak enak ya PGRI 3 Badung. Ini juga PGRI 2 Badung. Ini. Kata paste di sini sih. Ya, sekarang PGRI 2-nya kita taruh di depan. Ya, PGRI 2 di depan, lalu ya baru PGRI 3. PGRI 3 kita edit. SMK PGRI 3 Badung. Badungnya huruf. Ya, kita ganti nama gurunya. Data sudah pasti ada, Bu, karena nama guru nggak dibaca oleh rumus ya. Data sudah pasti ada. Ini milik SMK PGRI 3 Badung. Kita tinggal ganti nama gurunya. Nama guru SMK PGRI 3 Badung kita ambil di sheet ini, Bu ya. PGRI 3, PGRI 2. Ya. Kita blok. Kan lebih banyak dari PGRI 2 gurunya, makanya saya kopikan yang di sheet Parista Mengitani. Copy, masukkan ke sini. Ini masih ada ya, paste. Ini kita borderkan, kita atur kolomnya. Nah ini Pak, Bu. Jadi ini data guru SMK PGRI 2 Badung, PGRI 3 Badung ya. Sudah mengirim data sejumlah 30 orang dari 47 guru. Nah, ini kita lebih, kita hapus Pak, Bu. Kita blok 54 sampai dengan 59, kita blok. Klik kanan. Delete row. Oke. Jadi kita sudah selesai Pak, Bu, menduplikasi termasuk ke sekolah yang berikutnya sini. Dan terakhir kita cek lagi update rumusnya. Saya sudah duplikasi Pak, Bu, kita tinggal update karena ini real time ya, harus dibaca mulai hari ini karena kita buatnya sekarang. Copy ke bawah sampai dengan guru terakhir ya. Ya, ada 39 guru dari 45 guru ya, sudah lumayan banyak lahir. Nah, setelah itu kita membuat rekapitulasi. Jadi semua sekolah sudah selesai Pak, Bu. Kita tinggal membuat rekapitulasi. Ini Pak, Bu ya, saya sudah siapkan tabelnya rekapitulasi. Ya, kita taruh di depan Pak, Bu ya. Biar lebih gampang kita ngeceknya.
kita taruh setelah sheet kode. Ya, rekap. Nah, untuk merekap rumus ini tidak berat-berat amat Bu, kita tinggal hanya merekap data ya, menyalin data yang ada pada masing-masing sekolah. Contohnya di sini ya. Untuk SMK Parista Mangwitani pada tanggal 8 kita memasukkan rumus hanya menampilkan data yang ada pada sekolah tersebut ya, sama dengan dari SMK Parista Mangwitani. Ambil data yang di sini yuk ya, data yang di bawah tentunya jumlahnya yang kita ambil karena rekapan ya. Nah, enter. Jadi tampilkan data yang ada di sana ya, kita tinggal copy ke kanan Bu ya, atau kita tampilkan dulu nih, kita copy sekaligus ya Bu ya. Tampilkan data yang pada SMK Negeri 2 Badung, biar sekali kita copy. Negeri 2 Badung kita ambil pada hari pertama juga Bu. Bagian terakhir rekap datanya, satu orang ada ya, C50 ya. Kemudian terakhir SMK Pratama Widya Mandala, ada 6 orang nih, terbanyak nih ya di hari pertama. Oke, kita kopikan aja nih Bapak rumusnya ini ke kanan ya, sehingga semua hari terbaca. Ya, semua hari sudah terbaca. Kemudian jumlah yang kirim kita copy juga Bu. Kita jumlahkannya di sini ya, sama dengan sum, jumlahkan ini sel ini Bu, sel F6 sampai dengan S6, enter. Jadi 19 ini kita tinggal copy. Ini progres data juga kita buatkan rumus sama dengan 19 dibagi 53, enter. Ini persentasenya, ini kita copy ke bawah Bu, tinggal copy ke bawah. Nah ini 0 karena belum kita jumlahkan Bu ya, ini rumusnya belum kita jumlahkan, sama dengan dijumlahkan juga sum data yang ada di atas ini ya, untuk semua sekolah, enter. Otomatis kita kopikan ke semua hari yang ada di sebelah kanannya, enter. Nah ini kita tinggal naikkan ke tengah ya. Enter. Iya, tinggal 2 langkah lagi membuat rumus yang progres harian ya. Jadi kita rumuskan sama dengan 13 dibagi 294, enter. Jadi hanya 4,42%. Nah agar data ini bisa kita copy, tentunya yang 294 kita kunci Pak Ibu ya. 294 itu kita kunci, yaitu C15 kita kunci kolomnya, kunci. Yang dibaca selalu kolom C ya, baris ke-15 juga kita kunci. Jadi enter. Nah, rumusnya baru bisa kopikan ke samping kanan. Kalau tidak kita kunci, rumusnya akan kacau. Hasilnya yang kacau, bukan rumusnya ya Pak ya. Hasilnya kacau ya. Kemudian kita kumulatifkan Pak Ibu, kumulatifnya dengan buat 2 rumus, nggak bisa 1 rumus ini ya, sama dengan ini ya, karena hari pertama nggak ada penjumlahnya, kita tinggal nyalin aja di sini, baru sama dengan hari pertama ditambah hari ini, hari kedua, enter. Ini baru bisa kita copy rumusnya Bu. Selalu dia membaca hari sebelumnya dan hari ini. Paste ya. Jadi 70 ya. Kita harap di sini sudah mencapai 90-an nanti ya. Kita punya waktu lagi 2 hari. Semoga besok hari Minggu ada yang input, hari Senin terakhir barangkali atas waktu.
Demikian Bapak Ibu, jadi rekapitulasi data harian per sekolah dan data kumulatif untuk semua sekolah sudah selesai kita buat. Dan link data ini bisa kita bagikan kepada semua kepala sekolah di sekolah binaan ini ya, sehingga yang bersangkutan juga bisa memantau perkembangan laporan dari Bapak Ibu guru di bawah asuhan kepala sekolah bersangkutan. Dan saya akan ingatkan kembali besok pada hari Senin pagi ya, untuk mengirimkan data ini, mengingatkan walaupun mereka sudah punya, kadang-kadang juga mungkin kepala sekolah nggak sempat buka link yang saya berikan ya. Semestinya mereka bisa membuka sekolah mereka masing-masing dan rekapan ini Pak Bu, sehingga bisa mengontrol guru mana yang belum, guru mana yang sudah gitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu, selesai sudah proses perekapan data hasil pemantauan pembelajaran daring dari guru-guru berjumlah 294 dari 9 sekolah binaan yang saya ampu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti tutorial ini dengan seksama, karena saya sudah buat step by step ya, langkah demi langkah secara bertahap dan cukup jelas. Jika ada yang tidak paham barangkali bisa menghubungi kami pada kontak person atau email pada gmbawuswaryo@gmail.com. Semoga video ini bermanfaat dan saya berharap Bapak Ibu kepala sekolah maupun rekan-rekan pengawas sekolah bisa membuat POM pemantauan dan sekaligus membuat rekapitulasi data real time berdasarkan hasil pemantauan yang telah kita lakukan. Selamat mencoba, semoga sukses. Bersama kita bisa, dan berbagi itu indah. Terima kasih.